Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian 7 pelabuhan dan 4 kapal motor penyeberangan pada sore hari ini. Dari pesaing terdekatnya pada balapan akan menggandakan 40%. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marini Lamtio Boru Butar-Butar. Saya adalah guru sosiologi dan antropologi di SMA Negeri 1 Singaraja. Ada dua yang bisa kita jadikan dasar pengertian dari APBN. Yang pertama, menurut Undang-Undang 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disebut dengan APBN. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, itu dia pengertian dasar di atas. Tadi dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Jadi, apa perbedaan APBN dan APBD? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan APBN dan APBD adalah dari lingkup cakupannya. APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara. Sementara APBD adalah anggaran berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Fungsi dan tujuan APBN dan APBD disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun dapat tercapai. Kebayang gak sih kalau misalnya APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi? Ya, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Ngomong-ngomong tentang fungsi APBN dan APBD, ternyata ada 6 fungsi loh. Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahap anggaran yang direncanakan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. APBN atau APBD juga menjadi pedoman yang menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. APBN atau APBD bersumber dari pajak. Nah, dialokasikan deh untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memicu atau memacu pembangunan ekonomi. Contohnya, ya paling mudah sih adanya pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit.
Lalu yang kelima ada fungsi distribusi. Dana yang akan digunakan nggak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Memang sih saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua bisa saja merasakan transportasi massal, komuter line atau bahkan MRT. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Adanya APBN atau APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini. Ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa sih APBN dan APBD itu penting. Dari pengertian, fungsi, dan tujuannya saja sudah cukup menjelaskan kalau ternyata APBN dan APBD mempunyai keterkaitan, yaitu dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Demikianlah mengenai pengertian, tujuan, serta fungsi dari APBD dan APBN. Di mana tujuan dibuatnya APBN dan APBD pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi semakin merata. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun. Marilah menjadi generasi muda peduli uang kita. Terima kasih dan terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.